Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Amanah, menteri berdusta, rakyat tersiksa. Menteri bilang ekonomi aman, harga stabil, tapi pasar bilang lain. Siapa yang jujur di antara mereka? Dalam Islam, pemimpin itu amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi menteri kita gonta-ganti kayak ganti kaos. Kalau rakyat lapar itu bukan salah nasib, itu salah pemimpin yang gagal, dan dosa mereka tak selesai di dunia. Itu berpulang kepada bagaimana sikap dari majelis hakim, ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis, ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan, ya, jaksa menjalankan putusan. Nah, nanti bagaimana terkait soal itu, ya kita serahkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis terkait ini dan apa yang menjadi Momen Gibran tampak kesulitan tebas batang tebu hingga dihampiri perwira polisi. Nah inilah detik-detik Gibran kesulitan. Jadi menggunakan celurit seperti menggunakan gergaji. Ya enggak bisa gitu. Dia harus diayun dengan keras. Nah sampai akhirnya dia melihat ke arah depan. Ini gimana caranya? Oh kayaknya harus agak diayun. Nah mungkin begitu ya reaksinya. Akhirnya berhasil. Padahal saya yakin ini sudah dibuat sangat tajam. Yang kedua, setelah dia belajar dari pengalaman, akhirnya dia bisa melakukannya dengan lebih cepat dari sebelumnya. Tapi tampaknya mungkin Gibran baru kali ini melihat atau memegang sebilah celurit, ya. Karena dia tidak paham cara menggunakan celurit itu. Harusnya ini sekali tebang selesai. Gimana caranya? Ya diayun agak lebar gitu. Set, nah, selesai. Ucapkan kata luar biasa berulang kali, Gibran dikritik miskin diksi dari rmol.id. Ini saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan. Tadi ini Prof luar biasa sekali, Kemenyan, kunyit, apa tadi, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga. Ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Ini akan menjadi meme ya. Biasanya kan begitu, 5 kali dalam satu pidato pendek disampaikan oleh Gibran. Banyak yang menduga-duga apa penyakit dari Pak Joko Widodo. Tentu kenapa dipertanyakan ya, karena beliau seorang tokoh yang hari ini sedang disorot dengan berbagai kontroversinya. Ya ijazah, dugaan ijazah palsu, dugaan skripsi palsu, dugaan palsu kepalsuan yang lain-lain. Tapi yang menarik adalah ketika ada peristiwa ulang tahun miladnya Jokowi kemarin yang datang dengan badan yang seperti kaku ya, seperti yang sedang sakit lah tentunya ya. Kemudian kemeja ditutup rapat
gerakan tangan, kaki seperti yang tampak kaku. Dan kemudian dipertanyakan apakah penyakit Jokowi semakin parah karena di perutnya itu ada yang menonjol dan diduga itu semacam CAPD ya, alat untuk membersihkan ginjal gitu ya. Jadi kalau Dokter Tifa mengatakan ini ya dugaannya dari autoimun tadi ya. Kalau gagal ginjal autoimun kan bisa kemana-mana. Tapi yang menarik adalah ini ada satu tokoh juga, Pak Heru Subagia, kalau nggak salah ini ketua Kagama Cirebon, yang ya kita lihatlah narasinya seolah-olah tampak ada di kanan, kadang di kiri gitu ya, kadang di tengah gitu. Dan dia menyampaikan bahwa saat ini Jokowi sedang menunaikan kewajibannya untuk kehidupan di alam lain. Wow, apa lagi nih? Alam lain itu apa itu? Ada alam nyata, ada alam tidak nyata gitu kan. Ada dunia, ada akhirat. Apa maksudnya gitu? Kalau alam nyata dibandingkan dengan alam maya kan oke lah, kita tahu itu dunia media sosial misalkan. Tapi ini yang dimaksud apa? Jika benar Jokowi sedang berangkat ke alam lain, maka izinkan kami bertanya, kapan tiketnya dibeli? Dan siapa travel agentnya? Dan sebelum benar-benar naik, boleh dong ditunjukkan dulu boarding pass-nya. Apa itu boarding pass-nya? Ijazah asli atas nama Joko Widodo. Kalau itu nggak bisa ditunjukkan, jangan salahkan rakyat kalau kemudian menduga jangan-jangan Jokowi bukan sedang menuju alam lain, tapi sekedar mencoba kabur dari gelar perkara. Politik dinasti, warisan raja, atau pengkhianatan demokrasi. Ya, politik dinasti makin subur, presiden, anak, mantu semua dapat panggung. Inikah yang disebut dengan politik atau monarki terselubung? Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menolak anaknya jadi khalifah. Kenapa? Karena khawatir rakyat tak percaya sistem jadi adil. Hari ini Gibran langsung lompat ke kursi wapres. Rakyat cuma jadi penonton. Kita ditawari stabilitas, tapi yang datang justru kecurigaan. Ini demokrasi bukan kerajaan. Tanya dirimu, ini amanah atau akal-akalan? Dua wajah kepemimpinan, Umar bin Khattab versus politik dinasti Jokowi. Umar bin Khattab tak izinkan anaknya jadi pejabat. Katanya cukup satu orang dari keluarga Umar yang dihisap. Di Indonesia, presiden menjabat, anaknya langsung jadi wapres, tanpa pengalaman, tanpa jejak prestasi. Disebut diberi tugas oleh ayahnya. Ini kepemimpinan atau pewarisan kekuasaan? Islam menegaskan, amanah bukan hadiah keluarga. Pertanyaan kita hidup di republik atau di dinasti? Pemilu atau musyawarah? Islam bicara demokrasi. Pemilu kemarin luar biasa, penuh intrik, MK dagelan, buzzer gaduh, rakyat bingung. Tapi apakah Islam pernah ajarkan hal yang serupa? Musyawarah dalam Islam itu jujur dan terbuka. Abu Bakar dipilih lewat musyawarah sahabat, bukan lewat settingan elit atau putusan keluarga. Kalau pemilu cuma formalitas, bukan aspirasi, maka kita sedang membangun kekuasaan, bukan peradaban. Jokowi dan politik kedua wajah, Sun Tzu atau munafik? Dulu katanya netral, tapi endorse anak sendiri, atur menteri, mainkan pengadilan. Ini strategi atau komunikasi politik? Sejarah Islam
penuh tokoh cerdas, tapi tak ada yang menipu rakyat demi anak. Ali bin Abi Thalib perang melawan nepotisme, bukan melindunginya. Jangan bangga disamakan dengan Sun Tzu. Kalau niatmu rusak demokrasi, maka kau lebih dekat ke Firaun. Jadi tadi kan sudah mengatakan ini sahabat saya yang paling tidak saya pahami. Tadi ya, tapi saya paham semua yang dia omongkan tadi sangat bagus. Yang saya tidak paham adalah kok ngomong mulu sih ada iku ngono. Kok bisa-bisanya ngomong gitu loh. Tapi muatannya saya dan kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat tonggak trawulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit tahun 2000. Ya, 14 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono kita awal gak usah nyapres langsung ya kan. Sorry ya. Nyanyi kita nyanyi. Ayo.